Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini bertemu lagi dengan Master Agus dalam belajar biologi mengenai persilangan monohibrid dominan penuh yang ditulis oleh Bu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Sebelum Master Agus memulai menerangkan persilangan monohibrid dominan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar dimulai. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, semoga anak-anak sekalian pada pagi ini tidak ngantuk ya, tidak ngantuk. Sehingga mempunyai semangat belajar yang tinggi. Ya. Tempo hari sudah kita terangkan apa manfaat dari persilangan atau sifat hereditas ini ya, bagi teman-teman atau siswa-siswa yang mempunyai hewan, tumbuhan yang ingin mendapatkan keturunan yang lebih bagus, maka alangkah baiknya mempelajari sifat keturunan persilangan monohibrid ini ya. Kita lanjut ya dari yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya ya. Persilangan monohibrid dominan penuh yaitu persilangan terjadi antara dua individu yang mempunyai sifat dominan. Berarti yang dominan tadi ditulis dengan huruf apa? Huruf besar. Yang dominan huruf besar. Sedangkan yang resesif ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini pada saat ini kita masih belajar ya, belajar bagaimana menyilangkan sifat monohibrid dominan penuh. Nah, ini ya. Lanjut. Silakan siswa-siswa yang masih ngantuk-ngantuk ya, cuci muka, di pause dulu baru cuci muka ya. Jangan ditinggal. Nanti ke tidak ngerti kelanjutannya. Persilangan monohibrid dominan penuh. Nah, yang ini tadi ya. Coba kita lihat. P1 sebentar. Ada masalah dengan handphone. Nah. Ya, ini. Nah, ya, ya. Nah, sudah ya. Persilangan monohibrid dominan penuh. Coba dilihat di sini P1. P1 itu parental. Induk ya, dalam arti induk, parental itu induk. Induk ke-1. Nah, yang dominan kalau kita melihat bunga ya, kita melihat bunga dia warna merah. Berarti kita membuat yang MM.
genotipnya MM. Sedangkan bunga yang warnanya putih, kita membuatnya M kecil. Nah, dari sini ya, dari sini yang tidak nampak yang nampak maksudnya gini, kalau kita melihat bunga warna putih, hanya putih ya, putih itu yang nampak dilihat oleh mata kita, itu namanya fenotip. Kita membuat lambang MM kecil ya. Bunga yang warna merah ya, yang nampak warna merah. Yang tidak nampak kita lambangkan, buat lambang saja, M besar. Pak, apakah yang MM besar ini 2 dan MM kecil ini kita balik? Tidak masalah. Mana yang kita lambangkan MM besar dan MM kecil tadi? Ya. Lambang yang ini, lambang genotip ini kita buat supaya kita dalam menentukan keturunannya lebih mudah, gitu aja ya. Sedangkan kita lanjut. Dari MM besar ini, maka kita mendapatkan gamet 1 dari 1 ini, dari ini kita mendapatkan 1 ini M ya, karena sama M ya. Sedangkan yang kecil M kecil kita mendapatkan 1 gametnya M kecil. Kemudian kita silangkan, maka dia akan mendapatkan keturunan F1, itu namanya filial, keturunan ke-1, filial ke-1 ya. Filial itu F1, filial ke-1. Maka kalau kita beli burung ya, ini F1 atau P1, F1 itu berarti keturunan yang ke-1. Balik lagi ke bunga tadi, setelah gametnya M besar sama M kecil kita silangkan, maka ketemu anak-anak atau keturunannya adalah ini. Jadi gabungan sama ini digabungkan menjadi ini, M besar M kecil. Warnanya yang keluar apa? Yang warna merah. Kenapa? Karena dia yang dominan, yang menguasai ya, yang menguasai yang merah ya. Yang putih tidak akan keluar warnanya karena dia sifatnya resesif, tidak keluar, yang kalah ya. Kalah menanya sifat itu bisa kita pelajari lebih lanjut lagi di bab selanjutnya ya. Untuk yang saat ini, yang ini M besar yang merah ini kita yang anggap yang dominan. Sedangkan M kecil yang putih ini kita anggap resesif, yang kalah. Maka kalau kita silangkan 2 ini, yang muncul adalah yang M besar dan M kecil. Maka yang warna terbentuk adalah yang merah, karena yang merah adalah sifat yang dominan, gitu ya. Dilanjut dari persilangan filial atau keturunan ke-1 didapatkan induan parental kedua. Jadi ini tadi kita buat induan di sini ya. Ini sebenarnya ada garis ya, garis ini. Nah, setelah itu kita mau menyilangkan, ini kita silangkan lagi, apa hasilnya? Maka kita mengambil F1 ini tadi, kita buat induan di sini sama di sini.
Ini keluar yang merah. Untuk genotipnya adalah M besar. Ini adalah yang tidak tampak genotipnya. Ini fenotip. Ya, yang tidak tampak kita lambangkan dengan M besar M kecil, M besar M kecil, ya. Tapi warnanya tetap merah ini. Kenapa? Karena yang merah tadi kan dominan, yang ini ya, yang dominan tadi ya. Kita silangkan mendapatkan gamet ini kita taruh di sini, ini kita taruh di sini. Nah, kita dapat dua, yang besar sama yang kecil. Ini juga yang besar sama yang kecil. Bagaimana cara menyilangkan? Kita buat kerangka seperti ini. Maka keturunan kedua ya, ini dari sini, ini dari sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya. M besar, MM merah. Ya kan, yang dominan. M besar, M kecil. Maka yang ditulis dulu adalah yang huruf besar dulu. M besar, M kecil. Ya. Bukan M kecil dulu atau M besar, bukan. M besar baru M kecil, karena M besar adalah yang dominan. Yang keluar adalah yang warna merah. Ini merah. Sama dengan ini, M kecil disilangkan dengan M besar, maka yang keluar adalah M besar M kecil, warnanya juga merah. Ini dengan ini persilangan adalah yang warna putih, karena M kecil warna putih. Nah, dari sini ya kita mendapatkan 4 keturunan, karena gametnya ada 4 ya. Maka perbandingan genotip lambangnya atau yang tidak tampak adalah M besar di sini hanya 1, M besar M kecil 1, 2, di sini ada 2, dibanding dengan M kecil ada 1 di sini. Ya. Maka perbandingan genotip atau faktor yang tidak tampak, gen yang tidak tampak atau lambangnya tadi adalah 1:2:1. M besar M kecil banding M kecil 1:2:1. Perbandingan fenotip adalah merah yang tampak ya, yang tampak ini. Merahnya dapat 3, putihnya dapat 1. Kalau bunganya sudah besar, yang warnanya merah ada 3, yang putih ada 1 gitu. Nah, kali ini pelajaran untuk persilangan. Gak kelihatan tadi ya. Bentar saya ulangi lagi ya. Nah, ini M besar. Nih, M besar. M kecil dapat merah. M kecil, M besar, M kecil. Yang ditulis dulu adalah yang huruf besar. Ya. Terus M kecil sama M kecil di sini, M kecil ya. Maka M besar ada 1 di sini. 1. M besar M kecil ini 1, 2. M kecil ada 1 saja di sini. Maka perbandingannya adalah
genotip yang lambang dari keturunan kedua adalah 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotipnya yang tampak adalah merah banding putih, 3:1. Merahnya 3, putihnya 1. Begitu. Ya, semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan keluarga kalian. Semoga kedepannya membuat kalian bertambah maju dengan ilmu pembelajaran keturunan ini. Komen dan komentar-komentarnya bisa langsung disampaikan. Yang punya hewan peliharaan, hewan lomba, ataupun hewan ternak, domba, sapi, kambing, ya, ayam hutan, ayam bekisar, ayam jangko, ayam bangkok. Nah, boleh belajar dari